Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan sama-sama kembali untuk mengkaji Al-Quran dan Sunnah yang pada kesempatan ini hari Ahad tanggal 14 Syawal 1446 Hijriah. Dan kesempatan ini Pak Ustadz Samta akan membawakan tema tentang hikmah dan manfaat silaturahim. Begitu kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tadarusan kita di kesempatan ba'da subuh ini di Masjid Nurul Huda Cipaganti Rahayu, Riung Bandung. Panginditan tadarusan urang beranjak dari Al-Quran surat surat 47 ayat 22 sampai 24. Surat yang ke-47 nama surat Muhammad. Diturunkan dulu dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW di kota Madinah, termasuk kelompok surat Madaniyah. Surat ke-47 ayat 22 hingga 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ya, wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Hum atau kum? Wa a'ma absarahum afala yatadabbarunal Qur'an afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin
qulubin aqfaluha. Surat 47 ayat 22 sampai 24. Surat 47 itu surat Muhammad. Silakan Pak, 47 22 sampai 24. Surat 47 ayat 22. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ya. Maka apakah jika kalian berkuasa di muka bumi, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan memutuskan tali kekeluargaan. Ulangi Pak. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ya, watuqatti'u arhamakum. Jadi kalau orang sudah berkuasa, lupa daratan, lupa lautan, terkadang membuat kerusakan di muka bumi ini. Terkadang. Dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Karena dia sudah memiliki segalanya, kekuasaan tadi. Teruskan Pak ayat 23-nya. 23, mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Jadi sudah buta tuli. Allah melaknati mereka karena faktor tadi, kekuasaan. Fa'asammahu, maka jadi peka telinga mereka, tuli telinga mereka, norek kajian yang dioyak-oyak ku mahasiswa norek wae. Bahkan para pendemonya apa ya? Iya, digunasika para pendemonya yang meneriakan keadilan. Dan buta penglihatan mereka. Sebetulnya penglihatan mereka tidak buta, tetapi hati mereka yang buta. Nanti ayatnya ada. Ulangi Pak ayat 23-nya. Fa'asammahum, mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Padahal sebenarnya pendengaran mereka tidak tuli, penglihatan mereka tidak buta. Ayat 24-nya, maka apakah? Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ngimutan Al-Quran, ngelenyepan Al-Quran? Ada tarjamah Quran 30 juz, Quran lenyepanin, bahasa Sunda itu, oleh insinyur dari ITB itu. Judulnya Quran lenyepanin, 30 juz, satu jilid itu. Ada yang punya di rumah mungkin perpustakaan. Quran lenyepanin, seorang insinyur dari ITB yang nyusun itu. Kenapa tidak menghayati Al-Quran, mentadaburi Al-Quran? Atau hati mereka sudah terkunci? Apa yang selama ini mengunci hati kita dari mentadaburi, menghayati, ngalanyepan Al-Quran? Bisa kesibukan, pang-pang nama, Korea. Sekarang Ramadan sudah berlalu, kewe tadarusna Ramadan deui. Tapi masih mending tadarus Ramadan daripada henteu. Sudah ya, itu ayat pembuka tadarus kita. Faktor kekuasaan yang menyebabkan membuat kerusakan di muka bumi ba'da islahiyah, setelah Allah ngaberes-roeskeun muka bumi ini. Nanti ada ayatnya. Bahkan di Al-Baqarah awal
Apabila Allah mengatakan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, ngomong nanti kami mantu membuat kerusakan, akan tetapi kami mengadakan perbaikan. La tufsidu fil ard. Terus jawabnya bagaimana? Inna nahnu, sungguhnya kami orang-orang yang membuat perbaikan. Kerusakan yang dimaksud baik secara fisik material atau kerusakan akidah. Dirusak akidah umat Islam teh oleh orang-orang yang mempunyai paham sekularisme atau paham-paham selain Islam. Dirusak. Kalau pada Idul Fitri itu ada halal bihalal, sigana teh alus teh halal bihalal teh. Padahal teh ayat tuntunan ti Rasul. Tina kecap halal bihalal oge geus ribuh itu teh. Halal bihalalit. Jadi gimana? Saling menghalalkan. Ngahalalkeun nu halal. Kumanya? Halal bihalal. Saling memaafkan. Oh iya. Nanti rumusnya itu kan baik. Apa salahnya sih kita kerjakan? Tuh, orang banyak juga melakukannya. Masa iya kiai salah? Ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Jadi halal bihalal diidentikan dengan silaturahmi. Halal bihalal kan? Dikondisikan nyewa gedung, ngundang mubalik, muwajahah, kemudian mukallama, muakalah, musyarabah, makan minum bertatap muka, musafahah, salam-salaman. Laki dengan perempuan tidak ada aturan lagi. Makan juga ada kadang sambil berdiri lagi, minumnya juga sambil berdiri. Apakah halal bihalal identik dengan silaturahim? Tidak. Kalau silaturahim ada ayat Qur'annya, diantaranya itu. Lihat lagi ayat Qur'an yang berbicara tentang silaturahim. Kita lihat surat 13 ayat, harusnya sih dari 20, tapi kita ambil 21 saja. Ciri ulul albab adalah orang yang memelihara, menjaga hubungan silaturahim, kasih sayang. Walaupun saya katakan tadi halal bihalal tidak identik dengan silaturahmi. Ayat 21-nya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Kesananya bagaimana? Wa yahsyauna rabbahum su'ul hisab wa yakhafuna su'al atau su'ul? Su'al hisab. Ya, artinya Bapak silakan. Dan orang-orang yang Ar-Ra'd ayat 21, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, silaturahim dan tali persaudaraan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Iya, itu salah satu ciri ulul albab. Ayat sebelumnya gitu. Ayat sebelumnya ada orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal itu yaitu tadi di ayat 21-nya. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Ulangi Pak ayat yang barusan, artinya dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan,
itu tali silaturahim dan tali persaudaraan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Iya. Menghubungkan tali kasih sayang atau silaturahmi atau persaudaraan. Sila itu menghubungkan, rahmi atau rahim kasih sayang. Tadi persaudaraan. Lihat hadis Muslim dengan nomor hadis 2286. Hadis sahih riwayat Muslim nomor 2286. Artinya saja Bapak dibaca, ada judulnya pun dibaca. Si penterjemah membuat judul. Hadis Muslim 2286 dari Abdullah. Ada judul nggak Pak? Ajal tak dapat diundur dan dipercepat. Oh, jangan itu dulu kalau begitu, sebentar ya. Muslim nomor berapa ya? Jangan itu dulu sebetulnya. Nanti aja Pak, itu mah Pak. Nomor berapa ya? Salah saya. 2184, itu pun nanti akan kita jelas. Muslim 2184, 2184 memang ada judul. Hadis sahih riwayat Muslim nomor hadis 2184. Silakan. Judulnya silaturahim. Ya, artinya Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Quran. Seandainya kamu berpuasa, apakah kamu yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan kasih sayang? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Quran, ataukah hati mereka telah terkunci? Itu surat 47 tadi. Iya, 22 sampai 24. Rasul sebelum bersabda mensitir dulu. Surat 47 ayat 22 sampai 24. Kemudian Bapak 2185 dan oh, sudah saja sampai di sana ya. Iya. Jadi faktor pemegang tampuk kekuasaan itu di Al-Baqarah membuat perbaikan. Innama nahnu muslihun. Alla innahum humul mufsiduna walakin la tashurun. Mereka sepertinya mengatakan kami mengadakan perbaikan di muka bumi, tidak mengadakan kerusakan. Padahal fisik materialnya mereka bangun, tapi mental spiritualnya, akidahnya mereka rusak dengan hal-hal yang tidak ada sunnahnya. Dengan ungkapan tadi, itu kan baik, apa salahnya sih kita kerjakan? Tuh orang-orang banyak juga mengerjakannya, malah dipimpin oleh seorang kiai. Kiainya nggak tanggung lagi, kiai langitan. Ungkapan itu harewos bojong setan. Ada satu buku karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam edisi Indonesia, ada jerat-jerat setan. Buku saya dipinjam orang nggak kembaliin. Judul misalnya jerat-jerat setan. Jadi setan itu menggodanya secara halus dengan 4 ungkapan tadi. Itu kan baik, saya kan? Apa salahnya sih kita kerjakan? Kalau sudah dipandang baik, apa salahnya kita kerjakan? Tuh, orang banyak juga mengerjakannya. Malah dipimpin oleh seorang kiai, nggak tanggung kiainya, kiai langitan. Ungkapan yang terakhir, masa iya kiai salah. Kalau sudah ada ungkapan masa iya kiai salah, artinya yang tidak pernah keliru dan salah itu satu Allah, 2 malaikat pencatat amal, 3 sang kiai langitan tadi. Itu kan baik, apa salahnya sih kita kerjakan? Tuh orang-orang banyak juga pada mengerjakannya, malah dipimpin oleh seorang kiai. Kiainya nggak tanggung dong, kiai langitan.
Masa iya mama kiai lepat? Kalau sudah masuk ke ranah masa iya kiai salah, artinya secara tidak langsung dia menyamakan Allah dengan makhluk yang tidak pernah berbuat salah. Rasul Allah saja pernah salah, makanya ditegur Allah. Ada bukunya karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam edisi bahasa Indonesia judul bukunya Jerat-Jerat Setan. Udah lama itu terbitnya. Buku saya dipinjam orang, nggak ngembaliin. Saya lupa yang minjem juga siapa. Jadi lamun kaset jeung buku mah tong diinjemkeun. Hesek tuh. Sendok. Bulan? Sendok bukan Sendok. Jadi hadis Muslimnya nomor 2185. 2185 coba saya baca 2185-nya baca. Tadi 2184, 2185-nya. 2185. Allah menulis kata silaturahim disimpannya di atas arasnya. Aras itu arti secara bahasa singgasana Allah. Aras itu singgasana arti bahasanya. Itu disebut dalam Muslim 2185. Silakan Pak. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rohim kasih sayang itu tergantung di aras. Katanya siapa yang menghubungkanku, menghubungi pula Allah akan dia, dan siapa yang memutusiku, memutusi pula Allah akan dia. Iya. Ar-Rahim itu tergantung pada arasy Allah. Setelah Allah menciptakan arasy, kemudian kata Ar-Rahim itu digantungkan pada arasy Allah. Tercatat gitu. Kenapa? Tergantung maksudnya. Ada tertulis Pak dalam arasy? Tertulis. Ya tertulis. Ulangi Pak artinya. Artinya aja langsung. Narasumbernya siapa Pak? Aisyah. Aisyah, salah seorang istri Rasul. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rohim kasih sayang itu tergantung di arasy. Katanya siapa yang menghubungkanku, menghubungi pula Allah akan dia, dan siapa yang memutusiku, memutusi pula Allah akan dia. Hanya ada pendapat silaturahim itu yang sedarah, bukan senasab, bukan yang di luar nasab. Sebab di luar nasab ada hadis itu namanya ziarah. Ziarah itu kunjungan Pak, nanti hadisnya ada. Pendapat itu, jadi kalau silaturahim ada yang hubungan darah dengan dulur lah yang senasab. Kenapa? Keturunan. Iya, di luar garis keturunan itu bukan silaturahim namanya, tapi ziarah. Nanti hadisnya saya berikan di Muslim lagi. Ziarah itu bukan ke kuburan saja. Ziarah itu artinya berkunjung. Berkunjung itu bahasa Indonesia, bahasa Sunda namanya munjungan. Ya berkunjung ya. Bahasa Arabnya ziarah. Kalau silaturahim ada yang hubungan darah, tapi banyak orang memandang sama saja, baik saudara atau tidak saudara. Saudara dari Nabi Adam katanya. Ya kalau dari Adam kita tuh boleh berbangga, pakai keturunan Nabi Pak. Kira-kira orang keturunan Nabi. Kenapa? Nabi Adam. Nabi Wir. Oh iya keturunan Adam. Kita Bani Adam. Di Quran itu ada Bani Adam, ada Bani Israel. Kita Bani Adam atau Bani Israel? Gak mau Bani Israel kita. Ada Adam, ada Bani Adam. Ada Israel, ada Bani Israel. Kita Bani Adam. Bani Israel itu Bani Adam bukan? Bani Israel itu Bani Adam bukan? Adam. Kalau Bani Adam, Bani Israel bukan? Bukan ya? Bukan.
Nggak mau kita suruh Bani Israel ya Pak ya? Ganti Bani Adam. Ada ya Bani Adam, ya Bani Israel. Quran itu memilah dan menerangkan tentang Bani Adam dan Bani Israel atau Bani Yakub, keturunan Yakub. Bani Israel, Bani Adam. Tidak ke Bani Israel aja. Bani Adam saja. Ya. Kemudian sebetulnya mereka itu buta tuli, peka, bukan peka ya. Kalau peka mah sensitif, peka, tuli. Kita lihat surat 22 ayat 46. Sebenarnya yang buta itu bukan matanya, tapi yang buta itu mata hatinya yang ada di dalam dada. La ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ai panonama bengras. Yang lebih celaka lagi, sudah matanya buta, hatinya paeh deh. Silakan Pak, surat 22 ayat 46. Artinya saja dibaca. Al-Hajj ayat 46. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta itu ialah hati yang ada di dalam dada. Jadi yang buta itu bukan matanya melek, melihat. Tetapi yang buta itu hatinya yang ada di dalam dada. Kalau akal di mana ya? Akal di mana Pak? Di otak, di kepala. Kalau hati? Hati akal. Kalau di otak pikiran. Oh, di otak itu pikiran. Kalau akal kolbu hati. Iya. Hati itu adanya di mana? Di dada. Ada penyakit hati Pak, hepatitis. Liver. Oh. Tapi ada. Kalau ada di otak itu pikiran ya, pikiran. Kalau hati di dada. Sebenarnya anu lolong teh lain panona da panonama ningali. Akan tetapi yang buta itu iya hati. Yang lebih celaka lagi, geus panona lolong, hatinya juga lolong. Iya. Kalau di Wiyataguna, Jalan Pajajaran ada masjid apa tuh? Umi Maktum ya. Nama masjid juga Umi Maktum. Orang-orang yang tunanetra ngaji pakai huruf braille, hebat itu. Ada kiainya itu yang tunanetra itu siapa, yang rumahnya di Paan ya? Allahu yarham, sudah meninggal beliau. Itu salah seorang guru saya. Pak Anjuhana ya? Ya, Pak Anjuhana ya. Lagi ngaji saya kepada beliau. Beliau masih muda waktu itu. Kalau ngaji bawa Quran Braille kudu dibacaan Bapak. Quran Braille-nya. Iya. Baik. Sekarang kita lihat manfaat ini yang benar itu silaturahim atau silaturahmi sebenarnya. Jadi ada dua itu. Ada yang mengatakan silaturahmi, ada mengatakan silaturahim. Yang benar yang mana ini? Atau dua-duanya bisa dipakai? Kalau arti silaturahim karena menyambungkan
Rahim. Darah itu kan Ya darah. satu rohim dari. Kalau silaturahmi mah ejaan bahasa Indonesia maksud. Oh, di Indonesia kan. Kalau silaturahim Arabnya arham. Ada hubungan darah ya. Makanya kalau dengan hubungan darah itu silaturahim. Kalau yang bukan dengan hubungan darah itu ziarah namanya. Kita masuk ziarah dulu ya. Ziarah itu orang mah ziarah kubur, Bapak. Pada ziarah itu kepada orang yang hidup juga ziarah. Cuma jarah. Ziarah. Bahasa Arabnya ziarah sebetulnya. Hanya bahasa di Indonesia kan digunakan ziarah. Lihat surat 2 Muslim 2198. Ada seseorang, Pak, yang berkunjung kepada saudaranya seiman seislam, tapi tidak bernasab, karena iman dan Islam saja. Di perjalanan ditemani oleh seseorang, padahal malaikat yang menyamar menjadi manusia. 2198. Kemudian malaikat tadi bertanya, yang menyamar menjadi manusia. Malaikat itu suka menyamar, Pak. Kalau menyamar menjadi laki-laki yang tampan. Tidak pernah malaikat menyamar menjadi perempuan. Walaupun malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan juga Adam. Kemudian malaikat tadi yang menyamar laki-laki itu bertanya, mau kemana Anda? Oh, saya mau mengunjungi saudara saya yang jauh di sana. Kok jauh-jauh dikunjungi juga? Apakah kamu punya hutang budi kepada saudara itu? Enggak, katanya. Karena saya faktor iman dan Islam saja tergerak, saya akan mengunjungi saudara saya yang jauh tadi. Ditemani oleh malaikat, Pak. 2198. Silakan, Pak. Cinta karena Allah Ta'ala. Ya, dicinta karena Allah Ta'ala. Padahal bukan ada hubungan nasab, tidak. Hubungan darah, tidak. Silakan. 2198 hadis Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, sabdanya, seorang laki-laki pergi mengunjungi saudaranya yang bermukim di negeri asing, jauh dari tempatnya bermukim. Maka Allah Ta'ala mengirim seorang malaikat untuk menemaninya dalam perjalanan. Setelah malaikat bertemu dengan orang itu, maka bertanya malaikat, hendak kemana Anda? Jawab orang itu, aku hendak mengunjungi saudaraku di negeri Anu. Tanya malaikat, apakah Anda berkunjung ini karena Anda berhutang budi kepadanya? Jawab orang itu, tidak, aku mencintainya hanya karena semata-mata karena Allah Ta'ala. Kata malaikat, sesungguhnya aku malaikat yang diutus Allah Ta'ala menemani Anda, sebab Anda mencintai saudaramu karena Allah semata-mata. Sampai malaikat berterus terang, sebenarnya teh kuring teh Rasul Allah, utusan Allah yang menyamar. Jadi kalau Bapak sedang berkunjung, faktor penyebabnya karena cinta karena Allah. Ada yang nanya di jalan, jangan-jangan nih malaikat lah. Bapak kami di mana? Di Bandung. Badai ka mana? Oh, badai naon, Pak? Ziarah, namanya ziarah itu bahasa Arabnya. Zara. Hanya semata-mata karena Allah. Itu di hadis lain akan dinaungi Allah di padang mahsyar pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di iuhan Ibu, tidak haus, tidak lapar. Di antaranya itu yang cinta karena Allah, persahabatan yang dijalin karena Allah, bukan karena hubungan bisnis atau ngerasa kehutangan budi. Sebetulnya hal ini bisa kita upayakan sekarang. Ibu bersahabat dengan ibu lain, bukan bapak bersahabat dengan ibu nanti diudag ke mana baik, bukan nantinya, kan bukan mahram ya. Bisa dikondisikan akan dinaungi Allah pada hari tidak ada naungan di padang mahsyar kecuali naungan Allah. Yang bersahabat karena Allah, berpisah karena Allah. Berpisahnya bukan karena perseteruan, tapi berpisahnya dilandasi karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Hadis mudik, Ustaz, itu. Kenapa? Hadis mudik. Jadi gimana ya di zaman Rasul itu orang Mekah, Pak.
hijrah ke Madinah. Setahun sekali Rasul Idul Fitri mudik ke Mekah henteu. Jadi tapi nggak apa-apalah, pupurieun atuh lain lebaran mah teu mudik, akhirnya mudik. Tapi teu meunang mudik pak keur pandemi mah. Nepakeun penyakit. Ada himbauan dari pemerintah, tidak boleh mudik ketika musim corona. Mungkin di lembur kata pantat. Ya Allah. Kata Bapak ini hadis mudik, tidak juga sebetulnya. Jadi nanti dipolitisir hadis mudik jadi payu nanti travel. Atau travel mah. Ayeuna mah budak sekolah oge teu meunang. Piknik studi banding itu. Studi tour. Anggota DPR Bapak studi banding ke luar negeri Pak, meakeun ongkos. Teu meunang. Bapak di kantor suka ada studi banding nggak? Ada Pak. Ada. Bukan studi banding, rapat Rapatnya ke hotel hotel berbintang. Kenapa tidak rapatnya di alam terbuka gitu? se Indonesia Pak. Iya, meakeun duit apanya? Anggaran. Dikumpulkan. Ya sudahlah ya. Itu urusannya urusan pegawai negeri lah. Sudah ya? Ada tadi ziarah. Mengunjungi temannya bukan karena dia kehutanan budi, bukan karena pertemanan bisnis, tapi semata-mata cinta karena Allah. Akan dinaungi Allah pada hari kiamat di padang masa di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Di antaranya adalah itu, bisa dikondisikan. Orang yang hatinya senantiasa cuman tel ke masjid, itu sudah dinaungi Allah Pak. Orang yang berzikir kepada Allah bersendirian, mengingat banyak dosa dan kesalahan sehingga menangis terseduh-seduh karena takut akan hari berhisab, itu akan dinaungi Allah Pak. Ketika saya bekerja di BLKLN, Balai Latihan Kerja Luar Negeri, tempatnya di Rung Bandung Pak, tenaga kerja yang mau dikirim ke Saudi, saya jadi instruktur bahasa Arab 5 tahun. Pada hari raya Idul Adha, pemilik BLKLN menyuruh saya khutbah Idul Adha Pak. Sebelum tadi mulai baca takbir kan Pak, itu TKI yang mau dikirim ke Saudi pada nangis Pak. Waduh, abdi mah maca takbiran tuh bisa cerik Bapak. Caroni itu. Saya tanya, kenapa tadi waktu dikumandang takbir sariri kunaon? Ingat kalemur Ustad, itu keluarga centang bisa balik. Oh, ceng pangjurung laku cirik nate. Ingat ingat kalembur Bapak. Saya tanya, Anda sampai menangis sesegukan gitu waktu takbiran? Luar biasa, saya bilang. Masuk ke dalam hati. Lain Ustad, ingat kalembur saya yang balik. Padahal dia mau kerja ke Saudi. Jadi pangjurung laku cirik nate bukan takut akan banyak dosa, tapi ingat kalembur. Bapak tidak bisa balik curi ngagukuk Bapak keur takbiran. Hebat eta curi ngaguk. Kunaon Bapak? Teu boga duit, teu bisa mudik. Beda ya pangjurung lakunya, bukan takut karena Allah, tapi ingat kalembur. Sekarang kita lihat hadis Bukhari nomor 1695. Muslimnya tulis dulu, kan direkam ini, nomor 2187. Di sini ada masalah. Silaturahim itu Bapak manjangkeun umur dan memperbanyak rezeki. Jadi kalau Bapak ingin panjang umurnya, gemarlah bersilaturahim. Minimalnya cai-cai bae mah nih bere. Lamun Bapak bersilaturahim, komo ai kalembur mah beas dipanggul kumitoha apa teh? Duit beak diongkos. Terus hasil tetanen dipanggul pakai terminal.
bager-bager kirma budakna dibikin ka urang. Balik di ongkosan hasil tetanen dipanggul ke terminal bapak. Kumitoha itu teh. Jadi silaturahim itu memanjangkan umur dan memperbanyak rezeki. Ini hadisnya Pak. Bukhari dulu nomor 1695. Nanti Muslimnya nomor Pakinkin 2187. Silakan Pak, Bukhari dulu. Hadis Bukhari 1695, kasih sayang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin rezekinya dibanyakan dan umurnya dipanjangkan, hendaklah ia menghubungkan tali silaturahmi. Barang siapa yang ingin rezekinya dibanyakan dan usianya dipanjangkan, hendaklah dia gemar menjalin silaturahmi. Panjang umurnya gimana Pak? Allah menetapkan di alam rahim umurnya itu 57 tahun. Karena gemar silaturahim jadi 75 tahun. Apakah seperti itu? Patokan usianya takdirnya 57 tahun. Tarikan ke gemar silaturahim dibalik umurnya jadi 57 jadi 75. Apakah pengertiannya seperti itu atau bukan? Saya tanya dulu jamaah, ibu germa anu gemar silaturahim teh dipanjangkan umur mun takdirna 57 tahun karena dia gemar silaturahmi jadi 75 tahun. Gitu umurnya? Oh bukan ya. Bisa nggak umur patokannya takdir 57 karena gemar silaturahmi umurnya jadi 70 tahun? Allah berkehendak menghapus takdir, bisa nggak? Bisa. Nanti dalil Qurannya lihat lah. Tapi dalil hadis aja dulu ya. Kalau ada Quran berkata begini, hadis berkata begitu, Bapak pilih mana? Quran. Atau dikompromikan kalau mungkin. Kalau tajayah susah dikompromikannya Pak. Sudah, hadisnya itu ya. Muslimnya dulu dibaca. Nomor hadis berapa Pak Kinkit? 2187 Muslim. Siapa orang yang ingin dipanjangkan usianya dan dibanyakan rezekinya, ini hikmah manfaat silaturahim, maka hendaklah dia suka menjalin hubungan silaturahim. Silakan Pak. Hadis Muslim 2187 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin rezekinya dilapangkan Allah dan ingin usianya dipanjangkan, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahmi. Iya. Ini hadis ini populer sekali Pak. Bukan hanya buat Bukhari Muslim saja, rawat jemaah. Imam hadis yang lain pun sama meriwayatkan. Kita lihat hadis ini dulu. Muslim dengan nomor hadis 2273. Hadis Muslim, hadis sahih riwayat Muslim nomor hadis 2273. 2273. Silakan artinya Pak. Ada judulnya Pak? Ahli surga dan neraka. Iya, sudah, langsung Pak. Judulnya takdir. Iya. Bab takdir. Iya. 2273 dari Huzaimah bin Asid radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, setelah nutfah berada dalam rahim 40 atau 40 malam, maka datanglah malaikat kepadanya seraya bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Tuhan, apakah dia ini celaka atau bahagia? Jadi malaikat setelah nutfah berada 40 malam, sebetulnya 4 bulan dalam kandungan, bukan 3 bulan dalam kandungan. Malaikat bertanya kepada dia, ya Allah, apakah ini janin nanti akan bahagia atau celaka? Maksudnya bahagia masuk surga, celaka masuk neraka. Bertanya kepada Allah.
Lalu Allah berfirman, salah satu di antara duanya ditulis sama malaikat. 1, 2. Maka dituliskanlah salah satu di antara keduanya. Tanya, apakah dia laki-laki atau perempuan? Apakah jenis kelaminnya ya Allah? Ini akan menjadi laki-laki atau perempuan? Allah menyebutkan, maka ditulis salah satu di antara keduanya. Umpamanya laki-laki atau perempuan. Terus. Maka dituliskannya salah satu di antara keduanya. Kemudian dituliskannya pula amalan serta hasil amalannya. Iya. Ajal dan rezekinya, kemudian Rezeki yang dimaksud rezeki standar ya. Rezeki standar. Kemudian umurnya berapa, akan berapa lama hidup di dunia, ditulis oleh malaikat. Terus ajal dan rezekinya. Kemudian bukunya dilipat dan tidak ditambah atau tidak dikurangi. sudah. Kemudian bukunya dilipat oleh malaikat, tidak ditambah, tidak dikurang. Kalau umurnya 57, tapi dia gemar bersilaturahmi, jadi 75. Kata hadis ini tidak. 57 aja sudah. Takdirnya. Segel. Ya, buku itu dilipat, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Sekarang lihat Quran surat 35 ayat 11 dulu. 35 itu surat Fatir. Mengkompromikan antara hadis dan Quran. Ini hadisnya sahih masalahnya. 35 Fatir ayat 11. Artinya saja. Ibu tolong artinya dibaca, Bu. Ibu yang hadir nggak disuruh-suruh dari tadi. 35 ayat 11 Bu, artinya Bu, silakan. Ibu siapa aja silakan. Bu Haja ada nggak? Dan Allah menciptakan kami dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kami berpasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sudah, ulangi itu kalimat. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang. Ulangi Bapak. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi berdasarkan ayat Quran tadi, umur itu sudah dipatok ya, disegel kata Pak DKM tadi. Umurnya 57 tahun, segelnya, takdirnya. Karena gemar silaturahim, jadi panjang, jadi 75. Begitu tidak Pak? Pengertiannya? Tidak ya? Tidak dulu. Lihat surat. Pahalanya mungkin Ustaz. Apanya? Pahalanya yang dinilai seperti itu. Oh jadi begini, ada pemahaman. Umurnya teh panjang, dijieun ngaran jalan Bapak. Jalan Jenderal Sudirman, panjang ngebat Pak. Atau budi baiknya dikenang orang, minimalnya ngaran gang lah. Gang Haji Kudri, ada ya? Haji Kurdi ya? Jalan. Gang Pak. Atau jangan nama jalan, Jalan Jenderal Sudirman. Itu kenapa? Asep Berlian. Atau budi baiknya dikenang orang. Nggak ada Jalan Mat Peci, ada nggak? Nggak ada Pak, Jalan Mat Peci nggak ada ya? Jalan dulu. Bulan? Jalan. Jalan Hercules ada? Di mana? Di Subang? Hercules sekarang mungkinnya bukan dulu ya? Hercules. Hercules sekarang ya. Hercules yang baik. Iya sekarang mungkin. Dulu mah jahat ya. Lihat surat 13 Ar-Ra'd ayatnya 39. Kalau yang menakdirkan itu Allah. Kalau Allah mau merubah,
Ada yang melarang tidak? Hak prerogatif Allah. Surat 13 Ar-Ra'd ayat 39. Silakan artinya Bapak. Ar-Ra'd ayat 39. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Sudah. Yamhullahu wa yusbitu ma yasha. Allah menghapus sesuatu yang sudah ditetapkan atau ditetapkannya tidak dihapus. Suka-suka Allah lah. Ngapain makhluk ini ikut campur? Kata Allah, hak gua ini mah. Ulangi Bapak. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Terus? Dan di sisinya terdapat umul kitab, Lauh Mahfuz. Ya. Ditetapkan di Lauh Mahfuz. Usia panjang umurnya, pendek umurnya. Ketetapan Allah. Sekarang Allah mau merubah ketetapannya. Suka-suka aku, kata Allah. Jadi ini kontroversinya rame Pak. Ibu tadi membaca surat 35 ayat 11 ya Bu ya. Tidak dipanjangkan umur seseorang atau tidak dipanjangkan, semuanya sudah ada ketetapan di Lauhil Mahfuz. Ini juga Lauhil Mahfuz. Ibu yang baca tadi surat 35 ayat 11 ulangi bisa nggak Bu? Tidak dipanjangkan. Bapak baca Pak yang barusan. Yang barusan Pak. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat umul kitab, Lauh Mahfuz. Arabnya yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Ulangi artinya Pak. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat umul kitab. Ya. Ini ada Ibnu Katsir Pak. Tarjamah jilid 3. Terbitan GIP Gema Insani Press. Yang dimaksud Allah memanjangkan umur orang yang gemar silaturahim dan membanyakan rezekinya. Ketika menafsirkan ayat di atas, dari sini Pak. Halamannya berapa? Jilid 3. Ketika menafsirkan ayat di atas, sampai sini ya, jam 6 pas. Ketika Ibnu Katsir jilid 3, Ibnu Katsir jilid 3 halaman 957. ya. Ketika menafsirkan ayat di atas, An-Nasa'i meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Hartosna. barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan atau usianya dipanjangkan, maka hendaklah dia bersilaturahim. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa kami berzikir dekat Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, Allah Ta'ala tidak akan menangguhkan ajal seseorang bila sudah tiba. Bertambahnya usia itu adalah melalui keturunan yang soleh yang diperoleh seorang hamba. Keturunan itu mendoakannya sepeninggalannya, lalu doa mereka sampai ke dalam kuburnya. Itulah makna bertambah usia. Iya. Kalau banyak rezeki ya, Bapak sering silaturahim ya. Minimal cai-cai guang mah keluar Bapak. Iya ya kakaren lebaran. Tepira atau opak. Rezeki Bapak. Opak lagi setengah karung dipasik. Iya beres ketan ya. Aduh ya Allah. Makanya gemar silaturahim. Boga ongkos teu, aduh ya Allah. Boga ongkos teu. Nyata ieu teh saongkoseun tadi oge. Pasian. Hingga di sini manfaat hikmah silaturahim. Kita tutup formanya 1-2 pertanyaan di belakang. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa taqabbalallahu tilawatahu wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa taqabbalallahu minna wa minkum wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. 1-2 pertanyaan kalau ada. Silakan ada pertanyaan, Bapak Ibu.
Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan silaturahmi dan silaturahmi, gimana Ustaz atau ulama yang berpendapat kita tidak boleh memutuskan silaturahmi. Oh iya. Nah, sementara beliau juga berpendapat boleh kita memutuskan silaturahmi kalau memang hal itu menambah mudarat atau sesuatu yang negatif. Itu aja, Pak. Ini kayaknya sehubungan dengan pribadi saya. Ayah saya itu Tionghoa dari Tiongkok, Pak. Agamanya Konghucu. Yang bawa istri dari Tiongkok meninggal. Bapak saya nikahi ibu saya. Anak-anak papa yang dari Tiongkok, termasuk saya, memutus hubungan silaturahim. Agamanya Kristen Konghucu. Ketika papa meninggal sudah timalire kapun biang, sepertinya musuh. Akhirnya saya memutus silaturahim. Saya bertanya kepada Ustadz dari Salab, itu guru saya Muhammad At-Tamimi. Dari kelas 3 SD sudah di Saudi, Pak. Saya bin Baz itu salah satu gurunya. Gak boleh kamu mutus silaturahim walaupun berbeda akidah. Nanti kamu tidak masuk surga. Kok gebok abdi, Pak? Ya Allah, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan tari silaturahim. Ustaz, dan mereka Ustaz agamanya beda, akidahnya beda, dan nyeri kepun biang teh. Setelah papa meninggal, kau minta uang belanja itu cigen barang main, Pak, ke toko tuh. Gimana ya? Ini pertanyaan Ustaz tadi nyentuh hati saya sekali, Ustaz. Lihat hadisnya. Hadisnya Muslim 2186. Ngeri saya, Pak. Mualabet ka surga lamun orang memutus hubungan silaturahim. Dan itu saudara senasab walaupun beda akidah. Kalau beda akidah itu, Nabi Nuh punya anak, akidahnya berbeda, sudah bukan anaknya lagi, apa ya? Si Kanan. Nuh, itu bukan keluargamu, katanya. Untung ada ayat itu. Dulu baik-baik ketika papa masih hidup. Papa mati sudah luar biasa, Pak. Padahal diwaris orang toko diwaris orang satu, Pak. Toko Mensen, jangan kurang-kurang. Itu toko kakak saya tidak seibu. Ada jalan berapa? Ada Teng Wajah dekat BPI, ada toko Mensen. Itu kakak saya tidak seibu. Yang paling baik itu Ko Adil. Nama Indonesianya Adil Setiawan. Nama Tionghoanya Ko Aliong. Aliong. Surat 35 ayat 11 dulu. 35 itu surat Fatir. Mengkompromikan antara hadis dan Quran. Ini hadisnya sahih masalahnya. 35 Fatir ayat 11. Artinya saja. Ibu tolong artinya dibaca, Bu. Ibu yang hadir nggak disuruh-suruh dari tadi. 35 ayat 11, Bu, artinya, Bu, silakan. Ibu siapa aja silakan. Bu Haja ada nggak? Dan Allah menciptakan kami dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sudah ulangi itu kalimat. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang. Ulangi, Bapak. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi berdasarkan ayat Quran tadi, umur itu sudah dipatok ya, disegel kata Pak DKM tadi. Umurnya 57 tahun, segelnya, takdirnya. Karena gemar silaturahim,
jadi panjang jadi 75. Begitu tidak Pak? Pengertiannya? Tidak ya? Tidak dulu. Lihat surat Pahalanya mungkin Ustaz. apanya? Pahalanya yang dinilai seperti itu. Oh jadi begini, ada pemahaman umurnya teh panjang di ngaran jalan Bapak. Jalan Jenderal Sudirman panjang ngebat Pak. Atau budi baiknya dikenang orang, minimalnya ngaran gang lah, Gang Haji Kudri, ada ya? Haji Kurdi ya? Jalan. Gang Pak. Atau jangan nama jalan, Jalan Jenderal Sudirman. Itu kenapa? Asep Berlian. Atau budi baiknya dikenang orang. Nggak ada Jalan Mat Peci, ada nggak? Nggak ada Pak, Jalan Mat Peci nggak ada ya? Penjahat dulu itu. Bulan? Penjahat. Jalan Hercules ada? Di mana? Di Subang? Hercules sekarang mungkinnya bukan dulu ya? Hercules. Sekarang, Hercules sekarang ya? Hercules yang baik. Iya sekarang mungkin. Dulu mah jahat ya. Lihat surat 13 Ar-Ra'd ayatnya 39. Kalau yang menakdirkan itu Allah. Kalau Allah mau merubah, ada yang melarang tidak? Hak prerogatif Allah. Surat 13 Ar-Ra'd ayat 39. Silakan artinya Bapak. Ar-Ra'd ayat 39. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Sudah. Yamhullahu wa yusbitu ma yasha. Allah menghapus sesuatu yang sudah ditetapkan atau ditetapkannya tidak dihapus. Suka-suka Allah lah. Ngapain makhluk ini ikut campur? Kata Allah hak gua ini mah. Ulangi Bapak. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Terus? Dan di sisinya terdapat umul kitab Lauh Mahfuz. Ya. Ditetapkan di Lauh Mahfuz. Usia panjang umurnya, pendek umurnya. Ketetapan Allah. Sekarang Allah mau merubah ketetapannya. Suka-suka aku kata Allah. Jadi ini kontroversinya rame Pak. Ibu tadi membaca surat 35 ayat 11 ya Bu ya. Tidak dipanjangkan umur seseorang atau tidak dipanjangkan, semuanya sudah ada ketetapan di Lauhil Mahfuz. Ini juga Lauhil Mahfuz. Ibu yang baca tadi surat 35 ayat 11 ulangi bisa nggak Bu? Tidak dipanjangkan. Bapak baca Pak yang barusan. Yang barusan Pak. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki dan di sisinya terdapat umul kitab Lauh Mahfuz. Arabnya yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Ulangi artinya Pak. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki dan di sisinya terdapat umul kitab. Ya. Ini ada Ibnu Katsir Pak. Tarjamah jilid 3. Terbitan GIP Gema Insani Press. Yang dimaksud Allah memanjangkan umur orang yang gemar silaturahim dan membanyakan rezekinya. Ketika menafsirkan ayat di atas, dari sini Pak. Halamannya berapa? Jilid 3. Ketika menafsirkan ayat di atas, sampai sini ya, jam 6 pas. Ketika Ibnu Katsir jilid 3, Ibnu Katsir jilid 3 halaman 957. ya. Ketika menafsirkan ayat di atas, An-Nasa'i meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Artosna. barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan atau usianya dipanjangkan, maka hendaklah dia bersilaturahim. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa kami berzikir dekat Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda,
Allah Ta'ala tidak akan menangguhkan ajal seseorang bila sudah tiba. Bertambahnya usia itu adalah melalui keturunan yang soleh yang diperoleh seorang hamba. Keturunan itu mendoakannya sepeninggalannya, lalu doa mereka sampai ke dalam kuburnya. Itulah makna bertambah usia. Iya. Kalau banyak rezeki ya, Bapak sering silaturahim ya. Minimal cai-cai guang mah keluar Bapak. Iya ya kekaren lebaran. Tepira atau opak. Rezeki Bapak. Opak lagi setengah karung dipasik. Iya beres ketan ya. Aduh ya Allah. Makanya gemar silaturahim. Boga ongkos teu, aduh ya Allah. Boga ongkos teu. Nyata ieu teh saongkoseun tadi oge. Pasian. Hingga di sini manfaat hikmah silaturahim. Kita tutup formanya 1-2 pertanyaan di belakang. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa taqabbalallahu tilawatahu wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa taqabbalallahu minna wa minkum wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. 1-2 pertanyaan kalau ada. Terima kasih Ustaz atas ilmunya tentang silaturahim. Silakan ada pertanyaan, Bapak Ibu. Mangga. Silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan silaturahmi dan silaturahmi, gimana Ustaz atau ulama yang berpendapat kita tidak boleh memutuskan silaturahmi. Oh iya. Nah, sementara beliau juga berpendapat boleh kita memutuskan silaturahmi kalau memang hal itu menambah mudarat atau sesuatu yang negatif. Itu aja Pak. Ini kayaknya sehubung dengan pribadi saya. Ayah saya itu Tionghoa dari Tiongkok Pak. Agamanya Konghucu. Yang bawa istri dari Tiongkok meninggal. Bapak saya nikahi ibu saya. Anak-anak papa yang dari Tiongkok termasuk saya memutus hubungan silaturahim. Agamanya Kristen Konghucu. Ketika papa meninggal sudah temalire kapun biang. Sepertinya musuh. Akhirnya saya memutus silaturahim. Saya bertanya kepada Ustadz dari Salam, itu guru saya Muhammad At-Tamimi. Dari kelas 3 SD sudah di Saudi Pak. Saya bin Baz itu salah satu gurunya. Gak boleh kamu memutus silaturahim walaupun berbeda akidah. Nanti kamu tidak masuk surga. Kok gebok abdi Pak? Ya Allah. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan tali silaturahim. Ustaz, dan mereka Ustaz agamanya beda, akidahnya beda dan nyeri ke pumbiang teh. Setelah papa meninggal kau minta uang belanja itu cigenu barang main Pak, ke toko tuh. Gimana ya? Ini pertanyaan Ustaz tadi nyentuh hati saya sekali Ustaz. Lihat hadisnya Muslim 2186. Ngeri saya Pak. Mualabet ka surga lamu orang memutus hubungan silaturahim, dan itu saudara senasab walaupun beda akidah. Kalau beda akidah itu Nabi Nuh punya anak, akidahnya berbeda, sudah bukan anaknya lagi ya Pak ya? Si kanan Nuh itu bukan keluargamu katanya. Untung ada ayat itu. Dulu baik-baik ketika papa masih hidup, papa mati sudah luar biasa Pak. Padahal diwaris orang toko diwaris orang satu Pak. Toko Mensen, jangan kurang-kurang. Itu toko kakak saya seayah tidak seibu. Ada jangan kurang-kurang, ada Teng Wajah dekat BPI, ada toko Mensen. Itu kakak saya seayah tidak seibu. Yang paling baik itu Ko Adil. Nama Indonesianya Adil Setiawan. Nama Tionghoanya Ko Aliong.
Aliong. Dirubah nama Indonesianya Pak Adil Setiawan. Di Baladewa, kaya raya bukan main. Yang paling baik itu Ko Adil saja. Ko Aliong. Silakan Pak. Muslim nomor hadis 2186. Hadis Muslim 2186 silaturahmi dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, katanya bapaknya mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Siapa yang mula memutus? Mereka. Pun biang teh kalau minta belanja setelah papa meninggal, berapa jam di toko itu candi bere-bere. Padahal papa wasiatnya, maaf ya, ketika aku meninggal, kata papa di hadapan anak-anak dari papa yang seayah tidak seibu, itu ibu meleer, anaknya masih kecil-kecil, biaya sekolahnya harus diperhatikan. Iya juga. Pak, kira-kira saya masuk surga mbak memutus silaturahim? Akidahnya beda Pak. Konghucu Kristen. Kata guru saya tidak boleh. Tetap kamu harus menjalin silaturahim. Ngeri Pak saya Pak. Yang mula memutuskan dia. Iya, terlepas daripada dia atau siapa yang memutuskan, tapi harus dijalin. Pernah saya ke sana Pak, waktu Ko Aliong yang paling baik kepada keluarga saya masih hidup, menulis surat Pak. Ko Aliong pakai bahasa Cina Pak, antarkan sama Ko Ahau ya, sama kamu pakai sepeda saya dari Malayer, sepedanya nggak ada rem lagi, ngeplos, nggak tahu minta apa, kasih ke Kak Ahau, Pak Aceng, dikasih duit Pak, di bulan pakai apa namanya, koran, awas ya kamu hati-hati, kasihkan sama Kokoh ya. Itu saudaranya saya si ibu itu yang Tiongkok. Terus nanti kamu saya ajak nonton, kata Ko Aliong, ajak nonton makan daging babi. Saya belum Islam waktu itu. Nonton di bioskop Luxor, tahu Kebon Jati ada Luxor, makan daging babi. Saya belum Islam waktu itu. Upah dari saya ngantarkan surat Pak Adil Setiawan ke adiknya, karena yang sulung itu Ko Aliong, Adil Setiawan. Buah-buahnya itu Ko Aceng, Ko Ahau itu. Tuh, Aisyah Samana bager. Mana duit sagupok tuh, dibungkus pakai koran. Kamu pakai apa ke sini? Pakai sepeda. Remnya ngeplos, nggak ada rem. Kok kaki begitu. Jadi itu Pak. Jadi pertanyaan Bapak itu cukup mengagetkan saya Pak. Bagaimana Arabnya Pak? La yadkhulul jannata, Arab la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Hartoskan Pak, tidak akan masuk surga Orang yang memutuskan silaturahmi. Sudah sampai sini aja ya. Yang memutuskannya berarti kalau kita yang keputusan mah nggak apa-apa. Kata saya punya guru Muhammad Tamimi itu orang Arab Pak. Dari kelas 3 SD sudah di Saudi Pak. Jangan memutuskan. Saya nggak memutuskan, dia yang mulai. Diam aja guru saya. Keluar di grup WA di keluarga. Nggak ada grup WA waktu itu, belum ada HP Pak. Iya Pak ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait takdir dan qadar itu memang kontroversi ya. Misalnya dulu ada aliran qadariyah, ada aliran jabariyah. Kalau jabariyah kan sudah tadi tidak bisa diubah-ubah seperti wayang golek. Ya. Nah tetapi juga kalau saya melihatnya itu seperti master plan. Jadi orang memang sudah ditetapkan, cuma di situ masih ada pengaruh doa dan ikhtiar. Iya. Karena kalau kita jabariyah saja, ya udah nggak usah ikhtiar. Ada hadis doa itu bisa merubah takdir Pak, ada hadis. Itu doa bisa Merubah takdir. gitu. Merokok juga tidak akan dapat mengurangi umur kan begitu. Karena kalau jabariyah yang diambil, ya sudah merokok aja, minum aja. Bukan sarannya ya, katakan agar kesehatan gitu. Dan Kolot bola nggak rokok panjang umur Pak. dan ada kisah juga kan, saya lupa Nabi Ibrahim. Anu tengah rokok oke maut Bu. Ada kisah Nabi Ibrahim atau Nabi Musa yang anak muda itu mau menikah, tapi malaikat membisikkan bahwa dia akan mati besok, tapi ternyata dia panjang umur. Ditanya, ternyata dia
dia bersilaturahmi, bersedekah gitu. Yang memandang Allah. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak. Nggak usah tanggapnya, ini bagus. Bapak namanya siapa tadi? Bapak nama? Ayah? Pak Is siapa? Iskandar atau? Isnur Khalis. Terima kasih Pak. Pertanyaannya ini menggugah saya sekali Pak. Karena sudah putus hubungan sekarang. Semuanya diwaris toko ketika Papa meninggal. Papa meninggalnya di rumah sakit Kebonjati IN. Rumah sakit IN Kebonjati Pak. Waktu sebelum meninggal titip pesan Papa. Itu anak-anak ibu Meleer, karena saya di Maleer Pak. Masih kecil-kecil masih sekolah, urusnya biayanya. Iya juga Pak. Begitu meninggal, ibu saya minta uang belanja ke toko, siganu barang main Pak. Tilu jam can dibere Pak. Jadi sakit hati ibu saya, jadi tidak lagi ke toko, diam aja. Ada peninggalan Papa sih 2 rumah dijual semua, pakai biaya sekolah dan makan. Terus saya gitunya banyak, abdi ngejar restoran Pak, ke Jalan Paledang, punten Bapak tak ayah ngabuburannya, Jalan Paledang saya Pak betul. Pakai gini juga saum deh. Oke, sana statusnya. Nuhun ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah menyelesaikan kajian tentang mempan dan silaturahim. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan amanat dan aturan itu, yaitu menyambungkan silaturahim. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tuntukan hamdalah billahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.